Shalom. Shalom. Maranatha. Kita terus menghidupi damai sejahtera Tuhan sampai Maranatha. Amin. Dan dengan kerinduan yang kuat Tuhan Yesus datang. Dan Dia datang di tengah-tengah kita hari ini. Selamat beribadah, selamat menikmati hadiratnya. Selamat datang Ibu Yayu, Ibu Christine, kesaksian nanti ya. Mari Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Baru. Selamat pagi. Kiranya pagi ini di kesempatan berbahagia ini kita mau datang bersama untuk memuji nama Tuhan kita. Kita datang mau menyembah Dia. Kita menaikkan satu pujian. Dalamnya kasih Bapa. Dalam
sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu hingga kami di depan rumah-Mu hari ini Tuhan. Kami rindu mengucap syukur, kami rindu menaikkan pujian, kami rindu menyerahkan Bapa. Biarlah kiranya ibadah pagi hari ini Tuhan kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kuasa atas kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Mari berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Mari kita semua.
Dia yang berkuasa atas hidup kami. Dia yang sudah berbuat baik bagi kita, Dia selalu ada bagi kita. Mari kita semua bersyukur untuk Dia. Bersyukur.
Saya percaya diberkati Tuhan luar biasa di tempat ini. Amin. Kita akan tunggu dengan satu pujian. Iso ora iso, kudu iso. So bersama Tuhan. Iso. Tuhan yang kerjakan apa? Terang aja.
Mari. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Saudara. Tuhan. Oh, makasih cukup. Puji Tuhan, saudara. 8 tahun yang lalu, ini masuk tahun yang ke-9. Tuhan anak saya sebagai hambanya di Duen ini. Dari kota yang cukup berkembang masuk ke Duen, tempatnya nasi liwet. Puji Tuhan. Dan misi yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah pelayanan kota tak bertembok. Tuhan ada di tengahnya dengan kemuliaannya dan menjadi tembok api sekelilingnya. Banyak dalam tanda petik versi saya bangsa-bangsa, itu artinya banyak golongan, akan bergabung di dalamnya. Itu yang Tuhan taruh dalam hati. Dan sekian puluh tahun yang lalu, ini sudah pernah saya ajarkan di Jemaat Kudus. Dan ketika saya masuk, itu muncul lagi dan menjadi misi tugas saya di tempat ini. Saudara, mulanya saya masih banyak berumur. Apa ini maksudnya? Tetapi saudara, ternyata rencana Tuhan itu saya tinggal dalam tanda petik, kalau istilah basa Jawa itu di gulungi wae itu apa? Ya, mengalir saja. Iso ora iso, kudu iso. Nah, ternyata saudara, sedikit demi sedikit Tuhan buka sehingga mata saya semakin sadar, oh Tuhan arahnya ke sana. Yang pertama saudara, saya tentu melayani gereja lokal ini. Gereja ini sudah berpindah-pindah nama gereja 3 kali. Temboknya sudah ganti-ganti. Nah, saya mulai menatap, saya melayani kota tanpa tembok. Temboknya adalah Tuhan sendiri. Nah, itu yang mulai saya pahami, bahwa saya melayani di tempat ini tidak berdasarkan denominasi. Walaupun secara lahiriah tetap harus ada lembaga yang menaungi. Sehingga saya tidak bermasalah dengan status gereja ini. Ketika bergabung, bukan gereja dewasa, tetapi TPI, tempat pembinaan iman. Saudara, tidak apa-apa, ya, tanpa tembok. Tuhan temboknya. Itu pegangan saya dan saya melayani saudara. Nah, di gereja ini Tuhan taruh hal-hal yang mulai saya ajarkan tahun demi tahun. 8 tahun sudah lewat dan saya orang yang fanatik dengan doktrin Pentakosta, saudara. Angka-angka ada artinya. Jadi bukan tukang doktrin, saudara. Tetapi saya percaya ini tahun yang ke-8, berarti sudah lewat tahun ke-8. 8 angka kebangkitan. Gereja ini akan mulai bangkit. Masuk tahun yang ke-9. Tahun ke-9 itu adalah angka karunia. Ya, 9 karunia. Angka buah. 9 rasa buah roh. Dan
akan kita masuki itu. Ini tahun. Dan tiap tahun kami punya tahun pelayanan dengan tema-tema. Dan dengan kesabaran dari Tuhan, pengajaran demi pengajaran disampaikan di tempat ini. Sehingga jemaat ini dibangun, jemaat yang sederhana, tetapi dibangun sebagai komunitas kerajaan Allah. Ini tahun yang ke-9, berarti tahun di mana kami semua ingin memproklamirkan pengajaran yang sudah 8 tahun itu, bahwa kita kota tak bertembok, Tuhan yang jadi tembok kita. Nah, Tuhan itu berkerajaan, saudara. Di surga pusatnya, bumi ini adalah koloni kerajaannya. Kita anak-anaknya yang ditempatkan di bumi sebagai wakilnya untuk menyatakan surga itu kayak apa, kerajaan Allah kayak apa. Nah, kita ditaruh dibuat sebagai komunitas kerajaan Allah. Dan tahun ke-9 ini kita mau memproklamirkan, saudara, didorong oleh misi apa untuk gereja lokal. Misi kita adalah hidupi kepenuhan Kristus. Yang terpampang di situ bukan hiasan dinding, saudara, tetapi itu sudah terpasang di sana beberapa tahun. Gede, memang saya pengen yang gede, sehingga orang yang baca Allah sampai ini. Ya, tapi melewa wes hebat ya. Harusnya dipasang di sini supaya semua lihat. Gitu kan ketutupan Bu Yayu, ketutupan Mbak Eli. Itu misi kita, digerakkan oleh misi hidupi kepenuhan Kristus. Karena Kristus itu raja di atas segala raja, rajanya raja. Nah, kalau kita menghidupi hidup raja kita, maka betul-betul kita akan bisa memanifestasikan ini loh gaya hidup raja kita. Karena kita dipenuhinya. Lalu visinya apa? Maknanya hidup yang berdampak bagi seluruh alam semesta. Ya, kerajaan Allah itu meliputi semua. Gereja dibentuk, dipenuhi Kristus untuk memenuhi semua dan segalanya. Jadi diterjemahkan sederhana, makna hidup yang berdampak bagi alam semesta. Itu untuk gereja lokal. Nah, ini bukan khotbah ya, ini kesaksian. Lalu secara masyarakat, saudara, Tuhan menanam kami bersama-sama secara bertahap. Pertama, Ibu Gembala sudah lebih dulu karena dia sudah ditanam lebih lama di sini. Akarnya sudah loyang lebih lama. Akarku baru akarnya dia sudah akar tunggang itu, sudah masuk di dalam. Nah, saya mulai masuk Tuhan tanam pertama omjo LK. Omjo itu omah hijau. Ya, di mana itu? Bukan omjo LK tapi omjo. Nah ya, ada LK-nya kalau dibaca. CLK. Lintas kultural. Di situ ketemu banyak tokoh agama, tokoh budaya, dan kami hidup bersama. Sering nongkrong di sana malam-malam sampai malam. Wah, diskusi macam-macam, saudara. Dan di situ kami jadi garam. Ya, bisa ketemu kiai-kiai, bisa ketemu yang galak-galak. Tapi kemudian kami jadi beda nanti mesra. Dan banyak di antara mereka yang tidak mendapat jawaban di komunitasnya. Ternyata Tuhan pakai kami berdua. Ini Pak, aku ketemu jawaban ketika mau ngomong dengan Pak Paulus dulu. Bukankah itu penanaman? Jadi
Lalu meningkat saudara dari Omjo LK masuk ke FKLK, Forum Komunikasi Lintas Kultural. Kultural itu budaya. Budaya itu lebih bisa mengakrabkan daripada agama. Suku bisa beda, budayanya bisa sama. Agama bisa beda, budayanya bisa sama. Di situ kami masuk. Ini lokal, cuma beberapa lingkungan. Lalu FKLK di akarnya itu kota Solo, wilayah Solo Raya. Wah, ketemu lagi saudara. Wah, senang. Tuhan kamu lagi meningkat. JLK, Jaringan Lintas Kultural, itu nasional. Seluruh Indonesia ada, kelompok WA-nya ada, Omjo ada, FKLK ada, JLK ada. Yang JLK ini lebih luas lagi, wawasan Nusantara. Jadi semua fenomena negara kita digodok di situ. Sering kali ketemu seminar kebangsaan dan sebagainya. Dan kemarin ulang tahun diungkapkan bahwa JLK ini pernah menjadi mediasi ketika ada masalah di Kamboja. Itu kan banyak orang-orang kita dijual di sana. Nah, JLK pernah jadi mediasi. Wow, bukankah itu kota tanpa tembok? Kami sering mengungkapkan kesejahteraan kota, usahakan karena itu juga kesejahteraan. Tapi saya menangkapnya dalam versi yang lebih luas, kota tak bertembok. Dan Tuhan jadi tembok berapi. Dia di tengah-tengahnya dan sumbernya bangsa akhir tidak ada. Dan banyak bangsa, budaya, agama kami serapkan. Lalu terakhir saudara, Tuhan ternyata luar biasa. Itu umum. Yang terakhir BKS, budaya kerajaan surga. Kami ketemu khusus dengan para pendeta dan jemaat-jemaat yang hatinya ada untuk bersama-sama membangun budaya kerajaan Allah. Banyak pendeta, gembala, gereja-gereja di sana. Tetapi ketika kami kumpul, kami tidak membawa merek gereja. Kami tidak merasa berada di pembinaan gereja lain. Saya pernah hadir di kelompok keluarga saudara yang awalnya sifatnya netral. Kami datang berdua ikut share. Tetapi kemudian kelompok ini jadi kelompok pembinaan gereja lokal. Akhirnya kami tidak bisa masuk sudah. Kami harus keluar, harus tahu ini ada temboknya. Ya. Nah, BKS ini tanpa tembok. Kami semua wawasannya kerajaan Allah. Kami melakukan pembudayaan kerajaan Allah. Lingkungan hidup pertama jadi basic pelayanan kami. Sehingga kami mulai memikirkan ketahanan pangan ala kerajaan Allah. Lalu mulai, dan ini sudah keran yang kedua. Yang pertama namanya keran, ya. Istilah kami keran, bukan keran. Ya, lalu membina keran yang pertama. Terus ini sudah keran yang kedua. Mulai kemarin pertemuannya. Nanti akan terus berkembang. Dan yang kami bersyukur saudara, ternyata kami kan membangun rumah. Itu bukan khusus untuk tempat tinggal kami, tetapi sesuai dengan misi yang Tuhan taruh, kota tak bertembok. Bangunan itu nanti kami bangun dengan pimpinan Tuhan. Memang belum selesai. Anak-anak sudah lama, tapi keden, bangunannya itu keden, makanya orang barbar. Terus saya bilang, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa, enak ya. Tidak apa-apa, nih, tidak apa-apa. Karena kami bangun dengan misi dari Tuhan. Ya, yang bisa kami tanam di sana sudah sekian 1, lebih, tapi belum selesai. Tidak apa-apa.
Yang penting bagian yang kami sudah kami lakukan itu untuk kota tak bertembok, untuk membina para pendeta, untuk pertemuan-pertemuan masyarakat. JLK sudah pakai belum FKLK ya. FKLK ini hamba-hamba Tuhan, lalu pendeta-pendeta kelompok tertentu sudah di sana. Dan sekarang ini menjadi poskonya DKS. Posko itu bukan pusat komando, tetapi pusat koordinasi. Lalu kemarin sudah diputuskan setiap 1,5 sampai 2 bulan kumpul di posko untuk diskusi dan seterusnya. Berarti misi membangun rumah itu dalam konteks kota tak bertembok ternyata sudah jadi kenyataan. Lalu kami ikut dapat berkat tanaman, saudara, ya, alpukat, meme, terus sapote. Ternyata bukan tanam biasa, saudara, sudah dilihat, lalu diputuskan ada dipilih 3 tempat yang menjadi percontohan. Dan yang pertama adalah nomor bagian Miracles itu. Saudara, itu menjadi percontohan. Jadi kalau saudara mau tahu nanamnya alpukat kayak apa, mame kayak apa, sapote kayak apa, bisa mampir ke Miracles. Jadi ternyata apa yang Tuhan taruh satu demi satu, setahun demi setahun terus dinyatakan, saudara. Dan ini melalui usaha mendidik, saudara. Saya sudah mengajar jemaat ini dengan sabar. Saya orangnya sebetulnya tipenya kurang sabar, saudara. Itu ya, nggak sabar. Saya tanam hari ini maunya besok sudah buah gitu loh. Sehingga kadang kalau saya ngajar itu kok gak maleh-maleh ya, mikir pokoknya maleh itu ya. Tapi ternyata saya diajar sabar, sudah ngajar jemaat ini 10 tahun. Wow, dan sudah mulai melihat, saudara, karena berbuah bagi saya itu bukan hanya berbicara soal jiwa-jiwa, tetapi yang paling utama berbuah adalah karakter. Apakah yang kita didik itu karakternya bisa serupa Allah, serupa Yesus? Makanya nyanyian penutup kita menjadi seperti Kau, Yesus. Itu menjadi doa dalam bentuk nyanyian sebelum kita pulang di rumah. Kita mau jadi seperti Yesus, dididik di rumah Tuhan, pulang jadi seperti Yesus, sehingga keluarga kita tertular. Nah, itu kesaksian saya, maaf agak panjang dan koyo-koyo ngerempet khotbah, tapi terserah penilaian saudara. Yang penting saya sudah menyampaikan kesaksian ini, dan ini sudah sampai pada titik tertentu yang perlu disaksikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gembala, kesaksiannya kesaksian sungguh luar biasa. Kita akan membawa persembahan kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan beri kami, Tuhan, karena itu semua adalah pemberian kasih yang luar biasa bagi kami, yang memberi yang sesuai bagi Engkau, pembuatan kita ini juga dinyatakan atas Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Untuk pujian kubawa kepadamu.
karena kita yang miliki mungkin bukan semua yang kita anukan, tapi tahu Tuhan ada bagi kita semua.
biarlah firman Tuhan berikan daripadamu dapat memberkati bagi kami semua. Dan kiranya Tuhan akan juga dapat memberkati apa yang kami menyampaikan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami persilahkan. Kita bagi kelas dulu. Yuk, anak-anak. Puji Tuhan, anak-anakku yang kukasihi, engkau sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum engkau dilahirkan oleh ibumu, Tuhan sudah punya rencana untuk engkau hidup. Engkau ada di tempat ini bersama keluargamu dan engkau hidup bersama dengan kami semua untuk mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Sebentar engkau akan ada di kelas untuk mendengar suara Tuhan, kisah-kisah, narasi, cerita tentang Tuhan dalam hidup. Tuhan memberi engkau hati yang memperhatikan. Masuklah kelas dengan sukacita. Guru mengurapi, Tuhan mengurapi engkau, sehingga apa yang kau sampaikan itu menghidupkan untuk terus bersama dengan Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Selamat belajar, selamat mengajar. Haleluya. Hari Bu Yeru, Shalom. Shalom. Penuh sukacita ya. Amin. Karena kita sudah menang. Ayo kita bangkit. Kita nyanyikan dengan sukacita. Ku menang, ku menang. Karena Tuhan sudah menang di atas kayu salib dan Dia bangkit untuk kita. Dia ada di dalam hidup kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Shalom. Shalom. Kami sudah menang ya, kita semua. Yesus mati di atas kayu salib. Dia bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa Yesus itu mengasihi kita semua. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan dengan judul berikut, Hati Bapa. Saya sudah dapat kepean dari Burut. Kalau di sini visi misinya apa? Komunitas kerajaan Allah, ya. Itu loh, hidup kepenuhan Kristus. Makna hidup apa itu? Berdampak bagi seluruh alam semesta. Nah, kita mau belajar dulu hati Bapa. Kita baca di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Ini panjang sekali. Nanti bergantian ya. Saya yang ganjil,
Bapak Ibu nanti yang benar. Lukas 15 tentang perumpamaan. Ini 3 perumpamaan itu mirip-mirip, semuanya sama ya. Tentang domba yang hilang, kemudian tentang dirham, kemudian tentang anak yang hilang. Sudah ketemu semua? Lukas 15 perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat pertama ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayat 2. Maka sesungguhnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengannya. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini dilanjut dengan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ayat 8. Atau perumpamaan yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, ia menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita kepada mereka pada kala, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lanjut dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang Yesus kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi aku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, tibalah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melakukan. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perkebunan dengan kuasa menjadi anak babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya padanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa,
disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, katakanlah bahwa kemari jubah dan terbaik, pakaiannya taliku kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar berkata-kata dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan prajurit-prajurit. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan setiap firman ini di dalam hidup kita dan menjadi pelaku firman. Nah, pagi hari ini kita belajar akan hati Bapa, di mana di dalam sepanjang sejarah Alkitab ini tadi diceritakan kalau 100 dari dombanya, dikatakan aja jemaat ini sudah 100, hilang satu. Apa kamu mesti bingung? Cari lagi dipatani pasti. Ayo, kenapa kamu lama tidak ke gereja? Nah, pasti ya Pak ya. Demikian juga kita. Kalau melihat anak kita umpama tidak mau sekolah minggu, wah pasti ditarik-tarik. Ada lagunya ditarik-tarik. Aku tidak mau apa itu. Saya yakin dan percaya hati Bapa itu benar-benar luar biasa sekali. Dia mengerti akan keadaan anaknya. Di domba yang hilang ini kita belajar untuk kasih Bapa yang menjadikan kita ini apa? Penuh dengan rasa sayang, kasih yang luar biasa, di mana setelah dia mendapatkan dombanya yang hilang, dia panggil di bangunnya, dia kemudian panggil teman-temannya, kemudian bersukacita. Saya yakin dan percaya kalau ada teman-teman kita yang tersesat, ayo kita ajak mereka untuk kembali ke tangan Tuhan. Karena Bapa ini memiliki kasih dan penyayang. Hati Bapa sumber kasih yang luar biasa, tak terbatas, dan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang kemudian penyabar dan pengampun. Dia itu panjang sabar ya, mengampuni setiap dosa kita. Dia mati di atas kayu salib, yang harusnya kita ini loh yang mati, tapi Tuhan rela untuk menebus dosa kita. Dia berikan nyawanya. Kalau Jumat Agung kemarin saya banyak nangis ya, tapi setelah hari Minggu Paskah, wah, saya sudah menang, saya sudah dibangkitkan, saya terus semangat. Nah, pagi hari ini ayo, seperti juga di dalam komunitas kerajaan Allah, anak-anak Tuhan diajarkan untuk penuh kasih, penyayang, penyabar, pengampun. Tapi kadang nggak bisa ya kita melakukan itu. Kalau kita disakiti, saya ingat waktu saya disakiti itu, wes aku nggak ketemu, ini nggak bisa mencolok, ya kan? Gak bisa, apa itu bahasanya gak bisa ketemu. Nah, lainnya jalannya
ada dua jalan, pilih jalan yang lebar atau yang sempit. Nah, pas itu jalannya sempit, cukup satu orang. Seperti Biliam itu naik ontanya ya di keledai. Nah, tempatnya sempit. Nah, ini terus gimana ini keledainya? Pukul terus waktu dia ketemu malaikat Tuhan itu. Bawa pedang lurus. Keledainya aja bisa lihat kok, malah beliaunya nggak bisa. Nah, bagaimana kita? Saya juga dulu merasakan saat saya disakiti, saya kepingin melompat tinggi, kayak Superman itu naik ke atas, ya kan? Rasanya hati ini hancur loh kalau disakiti. Tapi dari situ saya belajar, oh ternyata ini loh rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan kita nggak tahu seperti lagu tadi. Baru tak melihat rencanamu Tuhan. Tapi aku yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya hari-hari ini mungkin bisnis itu mulai goyah ya. Wah, saya kalau ngikutin itu juga jadi stres. Harga plastik mulai turun, tapi orang-orang yang di bawah itu malah pada menaikkan harga. Jadi saya sampai bingung, ini piye saya gitu. Terus barang-barang saya itu kok ya dilalai bahasanya apa ya? kok iya banyak orang itu yang membutuhkan gitu loh. Nah, saya juga ini salah satunya rancangan Tuhan. Terkadang pikiran saya tak simpen nesek, iya kan? Sopo ngerti nek regane ngumpul lebih tinggi loh, itu pikiran manusia loh ya, pikiran manusia. Tapi ternyata cukupkan dengan apa yang ada pada dirimu. Saya belajar banyak itu. Kalau saya sampai dulunya menderita, dihina, dicaci maki, ini loh, ternyata Tuhan itu punya rencana seperti ini. Saya juga nggak tahu. Ada seorang anak kecil muda, mungkin sudah pada mengenal ya, yang namanya Elia Menon itu ya. Wah, itu luar biasa sekali, bisa seperti orang pendeta yang sudah super ya, bisa menjawab setiap pertanyaan apapun yang ditanyakan, sampai dia berdebat dengan seorang ustaz sekalipun, walaupun dia itu baru berusia saat itu 19 tahun. Sekarang ini sudah usianya 21 tahun. Saya ikutin dia itu. Nah, belajar banyak dari hal seperti itu. Saya pun kalau ditegur anak saya pun juga bisa menerima. Karena sekarang anak-anak remaja itu malah lebih, ya kan? Tapi saya lihat Pak Paulus juga semangat sekali menceritakan itu tadi. Cuma saya ragukan. Dan pertama ini terus jadi apa komunitas berbeda. Saya pun juga punya satu komunitas Pak yang namanya Care itu tadi, Pondok Miracle yang ada mujizat di desa pondok saya. Saya percaya itu walaupun berbeda dari kalangan gereja ya, macam-macam. Ada yang dari Katolik, ada yang dari Keluarga Allah, ada yang dari Kepunton, ada yang dari Pengharapan Allah. Dan apa, kita berkumpul bersama, kita saling bertumbuh untuk melayani. Saya intinya mengajarkan kita melayani, bukan kita minta dilayani. Saya percaya mungkin dengan sakit ya, wah banyak sekali mungkin dihujat, mungkin wah kita belajar itu meredam. Saya dulunya emosinya meledak-ledak, wah Tuhan sudah pulihkan. Tapi terkadang ya gitu kalau anak saya sosok kayak ya kan. Wah, kemarin itu dia barusan bilang, mamiku sekarang kayak permaisuri. Apa Ibu Suri kalau dia bilang. Tapi dia tahu saya bilang gitu. Kalau datang kerja, rumah sudah bersih, saya pembantu wah pulang sudah disiapin jamu, wah benar-benar sehat katanya gitu.
Saya mikir, oh ternyata dia setiap hari itu bikin jamu, saya disediain jamu kodok supaya apa? Tetap sehat. Wah, puji Tuhan. Saya pukul dia. Wah, luar biasa sekali. Saya mengucap syukur di dalam setiap keluarga kita itu ada ya yang berbeda. Saya nggak ngajarkan apa-apa dia untuk dia. Oh, kamu harus gini loh, nyapu, harus masak, harus apa. Dan setelah dewasa dia mengerti sendiri tanggung jawabnya. Ya. Nah, ini kita juga belajar dari Bapak ini tadi yang mengenai anak yang hilang ini. Dia bagaimana? Wah, minta bagiannya. Oh, ya kan? Mungkin anak saya 3, saya masih hidup. Ayo, papi, mami, cepat bagianku mana? Ini anak yang bungsu ini ya, anak yang bungsu. Tapi anak saya enggak. Ini anak yang bungsu bilang, papi, mana bagianku? Bapaknya ini sayang juga loh. Dibagikan, diberikan bagiannya. Wah, setelah dapat bagian senang ya. Kita kalau dapat apa itu namanya warisan senang ya. Saya ini loh sampai segini gedenya papa mama saya dan nggak ada. Orang ini satu nama warisannya. Iya kan? Wah, puji Tuhan. Saya kalau ditanya, kalau orang-orang sini kan mesti bapak ibu ninggalin ya. Oh rumah, oh tanah itu ada sawah, ya kan? Pasti gitu. Saya tanya karyawan saya, oh belum pun dibagian ya bu, mereka terus niki kan bangun dari rumah loh, bilang gitu. Wah, luar biasa. Nah, saya kadang Tuhan aku kira tahu itu warisan, tapi aku percaya warisan dari surga. Itu tadi Pak Paulus bilang tidak ada tembok. Wah itu kalau tidak ada tembok langsung masuk bisa ngobrol ya Pak Paulus enak ya kan, bebas. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau kita ini diberi warisan dari Tuhan di atas segalanya, itu tidak akan habis. Kamu untuk hidup selamanya sampai Tuhan panggil, Tuhan akan kembali kita orang ya kan? Pasti. Nah, pagi hari ini ayo kita belajar bahwa Bapak kita peduli. Dia yang mengarahkan setiap langkah kita. Kalau kita dalam keadaan ini apa? Melakukan dosa, nah ini mulai Roh Kudus Tuhan ya Jonah, ini salah nah. Dan juga kalau kita melakukan kesalahan, kita tanya ke Bapak kita, Pak Paulus. Wah, aku lupa gini tidak bisa menyelesaikan masalahku ini gimana? Nanti Pak Paulus pasti berikan jalan keluar. Ayo kita belajar untuk mengerti Bapak kita yang di surga juga saat ini mengutus Pak Paulus dari bumi untuk Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya ingin percaya kalau Bapak itu memberikan nasihat, bimbingan, kemudian melindungi, ya kan? Tidak mungkin lo malah kamu jeblos ke, kalau lo nak jadi tidak mungkin. Kemarin karyawan saya juga ngomong, nah kalian boleh sembahyang, ibu suka, namun intinya punya anak, punya Tuhan. Tapi satu hal ingat, ya, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup dia. Dia yang sudah satu Pak. Enggak. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan hidup buat kita. Saya hanya cerita seperti itu, tidak harus mengkristenkan mereka, tetapi hanya satu hal, percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian apa? Bisa dipercaya Tuhan kita ini pasti, ya kan? Janjinya, mujizatnya itu pasti untuk setiap anak-anak Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan ingatkan dalam setiap kehidupan kita,
kita mau belajar akan hati Bapak ini yang pertama apa? Senantiasa mencari dan menanti yang tersesat. Ayo kita belajar untuk kita cari. Mungkin teman-teman kita yang lama nggak ke gereja, kita ajak di dalam perkumpulan, pertemuan, kita ceritakan. Ini Bapak Ibu juga nggak mungkin nggak punya pengalaman, ya kan? Nggak mungkin nggak pernah mengalami mujizat, pasti ada. Makanya kesaksian itu penting sekali. Kristin besok lagi ya, saya tunggu kesaksiannya. Ya, Bapak Ibu juga, saya belum pernah dengar loh kesaksiannya ini si A si B. Wah, tapi saya yakin dan percaya. Karena juga lama belum kesaksian, saya tunggu itu baru. Nah, kita belajar. Yang pertama, senantiasa mencari dan menanti yang tersesat. Kalau kita cari, kita temukan kembali. Ayo bareng lagi ke gereja. Ayo jangan kalah sama anak-anak sekolah minggu. Kalau anak-anak sekolah minggu, ayo ke gereja. Berani ya, langsung ya ajak ya. Nah, kita sebagai orang tua tentunya harus itu tadi lebih mengebur lagi. Ajak yang hilang itu supaya apa? Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan juga senang. Dia ajarkan kita supaya kita ini penuh kasih, panjang sabar, penyayang, pemurah, apalagi pengampun, ya kan? Kemudian apa? Dapat mengarahkan dan peduli sesama. Nah, kalau kita nggak peduli ya kebangetan kadang, ya kan? Ada teman kita yang sedang mengalami kesulitan. Ayo kita berikan nasihat buat dia. Apa yang perlu dia inginkan. Nah, terkadang sekarang ini orang-orang takut, ya kan? Saya punya satu komunitas, satu ini grup, ya. Ada satu komunitas grup. Tiba-tiba pimpinan komunitas ini tadi bilang, saya ini barusan dibohongin sama pendeta si A, uang itu sekian juta, ya kan? Aku minta bantuan kamu, bisa enggak kamu ngasih orang-orang itu yang terbeban seperti anak panti, kamu bisa ngambil 1-2 orang anak untuk disekolahkan, diapakan. Nah, terkadang kita juga perlu kan, nggak langsung, oh ya aku mau ikut. Nah, sekarang ini ayo kita belajar cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tidak semuanya langsung kita iakan, wah nanti kita dimanfaatkan. Tapi di sini ternyata hati Bapa itu dia benar-benar tulus. Kalau kita memang digerakkan, ayo kita belajar memberi. Tapi kalau kita tidak digerakkan, tiba-tiba ditembak seperti itu, ya kita bisa jawab, maaf saya sudah ada pelayanan untuk yang lainnya. Kadang-kadang kita ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ya dia mengatasnamakan pelayanan juga, tapi hati-hati. Saya sekali tempo saya ngomong, aku pelayanan loh dibuat, ayo Bu Kristin bantu aku perlu dana sekian. Nah, pasti Bu Kristin juga enggak terus langsung, loh bisa-bisanya untuk apa? Pasti kan gitu, tanya kan, enggak langsung percaya walaupun dia sudah kenal dekat sama saya. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu di tempat ini melihat hati Bapak yang begitu sempurna, yang begitu luar biasa untuk kehidupan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita akan menjadi seperti Dia juga. Karena di dalam komunitas kerajaan Allah kita ini semakin serupa dengan gambar, ya kan? Semakin serupa. Saat Adam dan Hawa itu seharusnya
sudah dibuat segambar serupa. Tapi karena dosa itu tadi loh, si Hawa ini loh, ini suaminya supaya mau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu tadi. Jadi gambarnya itu rusak. Tapi saya benar percaya setelah kita ini dimenangkan, dibangkitkan oleh Kristus, gambar kita semakin serupa dengan Dia. Saya benar percaya. Cara untuk mengenal hati Bapa, kita akan apa? Melakukan setiap firman-Nya. Kita berdoa, kita semakin dekat dengan Bapa. Loh, kalau kita dekat sama Bapa, ini enak sekali loh. Kita ngomong, Tuhan, aku ini loh Tuhan sedang merasakan gini, aku sakit pinggang, aku apa kekurangan ini, aku ada pelayanan ini, aku mau apa? Loh, pasti Tuhan itu berikan jawaban. Kemarin tempat kita mulai di ini apa mengenai pajak. Pabrik-pabrik sekarang ini juga pada bingung kalau pada didatangi pajak. Sampai ya ini maaf kasar, keuangan juga mungkin jadi kacau. Nah, saya juga belajar untuk saya berikan apa adanya. Kemarin di tempat saya itu juga bingung, kalau saya kan nggak bisa pakai komputer ya, tak tulis lewat buku aja. Oh, ini aku ngambil tempatnya ini, terus tak suruh Fani buat ya. Gimana gitu ya jalan, ya kan? Nah, mungkin perhitungan seseorang, apalagi pemikiran saya terus kuno ya kan, sama pemikirannya dia itu sudah beda. Itu ini kecandai seperti ini dia tahu nih. Terus saya terangin gini-gini, ya nggak bisa. Nah, itu kan awangannya mami, ya kan? Lah ini orang tua kan enak cara bodoh nih. Nah, ini kan surat tema tidak pernah dikasih kok. Jadi kira-kira segini, ongkosnya sekian, biayanya sekian. Ya nggak bisa mulai saat ini, nanti semuanya minta nih, semuanya ketok lagi. Saya sudah pesan sama sopir saya, karyawan saya yang suka ambil barang, suka kirim barang, harus minta tanda terima, minta pembayaran yang sudah lunas itu harus ditunjukkan. Nah, ya kan? Belajar seperti itu. Kemarin saya juga bingung karena saya enggak wawasannya kurang luas ya, enggak punya yang namanya NPWP. Saya punya anak saya, nanti mau tak suruh dia. Jadi ada penerusnya gitu loh, ada penerusnya. Cuman dia juga takut. Aku duit cicip punya adik, lah kok piye? Nanti jadi rame ini. Lah ini tadi kayak cerita si anak bungsu tadi, ya kan? Minta bagiannya. Nah nanti mami sudah nggak ada, terus dipanggil Tuhan, terus tidur enak. Kan nggak lihat aku nanti diserang ciciku be adikku, katanya gitu. Ya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai setiap anak-anaknya yang berbuat benar, ya kan? Ya saya terus bilang sama dia, yo wis ciciku be adikku kok pakai saya kayak gitu. Ya enggak bisa mesti kerja aku, bilang gitu. Ya enggak masalah, berapa persen terserah kamu. Nah, itu harus dibuat loh nih. Enggak bisa pikirannya seperti itu, bilang gitu. Nah, memang susah ya. Punya warisan susah, enggak punya warisan susah. Yang paling enak saya ini loh, orang tahu itu warisan. Paling enak merdeka bersama Yesus, merdeka saya. Sekarang sudah merdeka karena saya sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Ayo kita belajar untuk menerapkan karakter Bapa ini di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin belajarnya pelan-pelan ya, yaitu nurut pimpinan firman Tuhan, kita berdoa supaya kita melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan.
yang kedua, mendisiplin dengan kasih dan panjang sabar. Di Lukas 15 tadi dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini menceritakan bahwa anak yang sudah diberikan warisan ini tadi pergi meninggalkan bapak setelah dia dapat segalanya. Tapi ingat bahwa semua yang kita dapatkan itu sirna, karena itu bukan warisan yang dari Tuhan secara pribadi. Saya yakin dan percaya kalau warisan yang dari Tuhan itu akan membuat hidup kita ini merasa sukacita, merasa tentram, ada damai, ya kan? Tapi kalau dari manusia, saya sering anak saya dulu kan kerja itu grow itu ada 3 anak, yang satu itu terus eker-ekeran terus gak mau kerja, terus anak saya bilang ini piye kok ora gelem kerja ini. Nah kalau seperti itu wis singkirkan, itu bukan rencana dan kehendaknya Tuhan. Sungguh setelah dia keluar ternyata jalan. Karena kalau ada itu, ya wis mungkin orang babak masalahnya, ya kan? Makanya kita harus rindu, tanya sama Tuhan, ini benar enggak dari Engkau Tuhan? Rancanganku, saya dapatkan visi untuk tahun ini itu, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan sukacita. Saya imani itu hingga saat ini saya mau berjalan dengan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Mungkin itu rencananya buruk, mungkin rencananya Tuhan itu saya disakiti. Nah itu kalau memang rencananya Tuhan, saya siap. Saya katakan Tuhan, aku siap apapun yang jadi kehendakmu, aku siap Tuhan. Pasti itu yang terbaik. Endingnya kita akan mendapatkan kemuliaan. Nah, kalau Bapak Ibu pun bisa mengikuti yang namanya Elian Myron ini, luar biasa dia. Dia bilang aku disakiti sampai aku dihina. Ada yang tanya, kamu ini sekolah apa itu kalau Pak Paulus apa sekolah kita tuh teologi ya, bukan, saya nggak sekolah teologi, saya bisnis. Loh, kok nyimpang? Yang tadi kok sampai loh, kok nyimpang? Kamu sekolahnya kok bisnis? Iya, itu aja terkatung-katung. Karena saya yang mau dibunuh lah, mau dipenjara lah, yang mau diapa. Tapi saya merasakan bahwa kasih Tuhan itu kalau aku ada sampai saat ini, itu semua karena rencana. Saya dengar itu, saya juga merasakan dulu saya mudanya itu, aduh, enggak ada enaknya kalau dibandingkan sama anak-anak saya ini. Kalau saya cerita masa muda saya, salah mami kok bener? Salah loh, mana saya disalahkan? Ya sebetulnya saya enggak mau dilahirkan dalam keadaan susah, dilahirkan dalam keadaan papa mama saya hancur, papa mama saya enggak kenal Tuhan. Itu juga enggak saya inginkan. Tapi setelah saya dewasa, saya mengikut Yesus, saya mengiring Dia sampai saat ini. Ternyata Tuhan berikan kehidupan yang berbeda. Saya pernah cerita ya, kalau saya mau diperkosa sekalipun, tapi Tuhan itu masih melindungi. Kemarin tetangga saya cerita, ya yuk, kemarin tuh aku buka pintu itu susah banget, kok gak mau jalan ini ya. Pintunya yang real kayak pagarnya tempatnya Pak Paulus itu ada rodanya, kok gak mau jalan. Terus dia lihat di sebelah sana itu ada tali, mungkin kesana tali, talinya mau diambil, diangkat. Mungkin dia ada pakai kacamata pada seukuran saya, kok bisa pakai tali yang selang besarnya, talinya itu selang semprot itu diangkat. Loh, lah kok gedung-gedung, loh, lah kok berkilau kuning-kuning, lalu dilepas senjata ular itu.
Lah terus piye? Wah, tak panggil ke satpam, tak telepon ke datang satpam. Nah itu kita orang tua ini sekarang ayo pakai kacamata supaya kelihatan ini tadi tali atau bukan ya kan. Sampai segitunya, nah tapi sampai kesusunnya ya, juga pikiran seperti itu pada siang-siang bisa ada ular. Nah itu mau masuk rumahmu mungkin kan, ada gitu. Nah iya toh, itu piye, terus dipegang kok keju-keju. Wah, ada saya harus jerit. Aduh, Tuhan itu masih melindungi anaknya. Anaknya yang mungkin tidak tahu itu tadi apa, itu tiba-tiba dia ekor langsung sambut dicok gitu ya. Cepat sekali reaksi ular itu. Mungkin itu ularnya lapar jadi lemas ya, lemas jadi tidak bisa bergerak ya. Puji nama Tuhan, saya pun disingkirkan dari hal-hal yang menakutkan. Ya, ceritakan semua juga pada suami saya. Suami saya juga mengayomi seperti Bapak juga mengayomi saya. Saya juga ceritakan sama Tuhan apa adanya Tuhan. Ini loh hidupku Tuhan. Sampai titik di mana Tuhan berikan tugas seperti sekarang ini. Saya juga tidak mengira, saya juga tidak nyangka ya bahwa Tuhan itu masih baik buat hidup saya. Saya katakan Tuhan, ini bukan gagah kuat saya. Ini semua karena kudus yang ada di dalam hidup saya. Menjadi penyambung lidahmu. Engkau yang urapi aku supaya aku mendapat kekuatan, kemampuan yang daripada. Pagi hari ini saya yakin dan percaya hati Bapak itu juga sudah ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ayo responi, ayo kita belajar untuk maknai hidup berdampak, jadi dampak bagi semua yang ada. Mungkin tidak jauh-jauh untuk keluarga kita terlebih dahulu, baru kita akan melangkah untuk yang di luar sana. Kalau keluarga kita sudah dibenahi, semua sudah lerek Gusti, iso ora iso pasti iso. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan siapa guru atau Pak Paulus aja Bu. Puji Tuhan, luar biasa. Saya nggak dengar Bu, nanti saya dengarnya nanti ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan untuk pengumuman ibadah kita. Besok hari Minggu kita masuk minggu pertama ya. Minggu pertama dan perjamuan Tuhan dan perjamuan bersama. Lalu saudara, untuk kaum wanita kemarin sudah terfokus di Paskah semua, tidak ada yang kelingan Kamis terakhir. Jadi kita akan tebus besok Kamis pertama ya. Di tempat ini kaum wanita jam 6 sore. Besok yang WR Bu Yeni ya. Puji Tuhan, kasihan kan kalau Western lagi ngomong ya. Puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu saudara, PRBK besok Sabtu jam 6 sore ya. Kemarin diliburkan karena kami ada pertemuan sampai sore. Lalu lanjut lain-lain wis leren sampai malam. Baik, puji Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara doakan. Baru saja ini lagi ada kabar rumahnya Pak Parno dibobol malingnya. Ya, kalau kami sih berpikirnya sederhana, malingnya nggak mungkin orang yang jauh, mesti yang sudah tahu. Kalau yang nggak biasa masuk, nggak tahu, nggak mungkin ngerti ya. Ya, itulah. Makanya kita hati-hati ya Bapak Ibu, jangan karena sudah
dekat, sudah kenal, sudah apa ya. Nek koyo aku mbek Biayu iki beda. Kan aku njupuk kalungnya Biayu. Gitu ya. Baik, puji Tuhan. Ini kita jadi harus bijaksana dalam segala sesuatu ya. Kita jaga supaya kita jadi berkat, jadi kesaksian dan tidak menjadi masalah. Hati-hati. Baik, tidak ada hal yang lain. Kita doakan keluarga Bapak Lukas Soekarno supaya Tuhan tolong semuanya. Lalu kita akan akhiri dalam doa. Untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ini, adakah yang hadir pagi ini? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa sekaligus berdoa untuk keluarga Bapak Lukas Soekarno supaya Tuhan tolong, Tuhan atur semua yang terbaik. Monggo Mas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau terus menyertai hidup kami sehingga kami terus dapat menikmati seluruh kondisi kehidupan kami, baik atau tidak baik, dengan mengucap syukur kepadamu. Karena kalau ada hal-hal yang Engkau izinkan, pasti Engkau punya suatu maksud tertentu dalam hidup kami, sehingga Engkau membentuk karakter kami melalui peristiwa itu untuk lebih bersandar kepadamu, untuk lebih berkarakter seperti Engkau, dan untuk lebih percaya bahwa kami hidup oleh tanah anugerah. Dan hidup kami adalah hidup yang harus berpadanan dengan gaya hidup surgawi, gaya hidup Tuhan kerajaan-Mu. Tuhan, Engkau berkati Bapak sekeluarga, apapun yang hilang, yang diambil oleh pencuri, Tuhan akan memberi gantinya. Dan Engkau mendidik seluruh anggota keluarga untuk semakin percayakan hidupnya kepadamu. Dan Engkau terus mendidik menjadi semakin pasrah dan rela dibentuk oleh Tuhan, tidak bersungut-sungut, tetapi terus memuji Engkau, karena Engkau ada dalam setiap kondisi hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati Bu Yayu yang sudah membagikan firman kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus memberi pewahyuan baru, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dalam pembaharuan roh hikmat yang dari atas dan urapan baru, sehingga itu terus memberkati siapapun yang dilayani, komunitas manapun yang dilayani, dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati Bu Christine yang selalu ikut hadir dalam ibadah di tempat ini, sehingga dapat menikmati kasih karunia-Mu. Wani, Engkau tentu akan terus membawa anak-Mu ini ke pusat kehendak-Mu, sehingga apapun yang dikerjakan punya nilai kekal di hadapan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua dengan berkat yang khusus yang dari Engkau, sehingga hidup kami juga terus-menerus menjadi hidup yang khusus bagi kemuliaan Nama. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati kami. Sekarang saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan penuh sukacita. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih
sayang dari Bapa kita yang di surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.